Oke sobat, kembali lagi bersama kami Sobat Project. Gua Boy dari personil Sobat Project dan di samping gue juga sama nih personil Sobat Project. Bang Nas. Bang Nas ya. Sama personil Sobat Project juga. Oke, nah ini gua sekarang lagi benar-benar sama-sama collab ya. Jadi sama-sama kolaborasi untuk yang kali ini gua bakal sharing podcast untuk pengembangan diri bang. Ya, gitu. pengembangan diri. Nah gitu, ya kurang lebih nanti gue bakal sharing ke audiens, kepada sobat kalian semuanya. Ya apa sih yang dari pengembangan diri ini yang kita bakal publish ke kalian gitu, terkait entah improve diri, perbaikan diri, maupun yang lainnya gitu ya. Nah gue pengen nanya nih, lalu kalau misalkan terus dari pengembangan diri di dalam suatu kerjaan tuh apa tuh prosesnya? Lu misalkan menghadapi suatu masalah, suatu rintangan gitu, lu jadi relax gitu dalam suatu pikiran pekerjaan tuh lu enjoy. Kalau pengembangan diri gimana nih maksudnya? Lu dari keseluruhan apa? Untuk pekerjaan dulu gitu. Pekerjaan dulu ya. Nah, kalau misalnya dari segi pekerjaan dulu ya. Kalau pekerjaan, kalau gua lebih ke pelajari dulu. Oh, mempelajari apa tuh? Mempelajari dasar-dasarnya dulu. Kalau gua kan emang kerjaan gua kan emang konten kreator. Oh iya kan. Misalnya gua itu ngikutin kursus dulu atau webinar gitu loh. Karena kan gua kan otodidak. Oh, otodidak. Kita belajar dulu, belajar dasar-dasarnya dulu. Nah, nanti sama gua diimprove nanti melalui apa dari pengembangan diri gua dengan cara belajar sendiri dari webinar. Kita belajar, benar-benar kotak-katik gitu kalau pengen relax gitu kalau menurut gua ya. Karena kan pengembangan diri kan emang dari diri kita sendiri kan. Betul. Kalau misalnya dari Bang Mas Boy misalnya. Mas Boy pengen belajar editing nih di Sobat Project. Ya udah berarti kan Mas Boy kan harus tanya dulu nih sama yang lebih ahlinya ini gimana sih cara editingnya. Ini gimana sih cara pakai efeknya biar keluar efeknya gini. Biar lebih menarik gitu ya. Biar lebih menarik gitu ya gini. Tapi kalau gue sih ya prosesnya sih dari dasarnya dulu. Nggak mungkin kita langsung ke expert itu nggak mungkin bang gitu loh. Oh emang pada dasarnya sih emang kita harus dasarnya ya. Berarti kalau misalkan lu nih Bang Nas, lu tuh nyari mentor itu berdasarkan secara online apa gimana gitu? Misalkan referensi dari by WA, informasi by apa gitu loh. Kalau gua ya, kalau misalnya itu biasanya dari mulut ke mulut sih. Misalnya ada pelatihan misalnya pelatihan offline ya, tatap muka ya. Gue lewatnya dari situ. Kalau gue sih fleksibel sih, Mas Boy. Fleksibel. Misalnya lewat dari offline, online, mentornya atau ya macam-macam mentor lah gitu. Kayak misalnya seumpamanya kayak konten kreator, mentornya siapa? Anjas Paranadita, lu tahu kan? Tahu kan? Ya konten kreator. Sama itu Bang Ogut. Muda cuma sekali. Yang itu juga gue juga belajar dari dia juga lewat dari online meskipun nggak ketemu ya. Tapi dia juga memberikan nasihat untuk para konten kreator. Jangan takut untuk memulai. Mulai dulu aja gitu ya sobat ya. Kan kemarin kan ada kejadian tuh yang bocil masih. Gimana tahu kan? tuh? Ada kejadian nih bocil nih yang nge-publish apa gimana? Jadi ngejas gitu bagaimana? Ya gini kan bocah 13 tahun dari Semarang. Nih gue langsung tutup poin aja langsung gue buka ya. Namanya Bang Matrix. Tahu kan tahu nggak Mas Boy Matrix? Gue pernah lihat sih di itu. Dia itu katanya setup dia ditiru sama si anak kecil itu yang 13 tahun. Iya, ya kan yang backgroundnya yang ada api unggunya gitu. Dia katanya ini setup gua katanya ATM triplek apa gitu loh. Jadi si bocil itu ngikutin setupnya dia. Padahal kan setupnya itu kan sebenarnya udah dari zaman dulu juga udah ada gitu. Nah si Bang Ogut sama konten kreator speak up ngebela anak kecil itu yang 13 tahun itu. Kalau misalnya lu mau konten kreator ya udah teruskan karya lu, jangan dengerin kata-kata dia gitu. Itu kan menjatuhkan mental. Gimana mau konten kreator Indonesia mau maju kalau misalnya ada yang saling senggol gitu.
Gitu. Jadi kuncinya emang harus saling menerima ya, meskipun Iya. namanya kita lagi berkembang, adalah Iya. kopi-kopi sedikit Iya, ya. heeh. Copyright itu pasti ada, cuman dipublikasi lagi ya, Iya. gitu ya Bang Nas ya. Kalau misalnya menurut gua, kalau misalnya yaudah kalau misalnya gua ngikutin konten kreator ibaratnya kayak Deddy Kobuzer, kayak Raditya Dika, ya udah lu ikutin aja. Toh dia juga nggak protes kok, Iya sih. nggak protes kan? Harusnya nggak protes ya, Nah, karena kenapa seneng yang gitu harusnya. Iya, seharusnya dia seneng ya, bersyukur ya. Betul. Berarti secara tidak langsung berarti konten gue itu bermanfaat gitu, bukan juga Diperhatikan diperhatikan berarti, gitu kurang loh. lebih gitu. Bukan saling ngejudge yang kayak anak kecil yang namanya si Anas itu yang dari Semarang itu. Sebenarnya gue juga ngeliat dari videonya juga bagus, dari cara editingnya. Anas itu 13 tahun loh, coba bayangin. Wah, Mas nggak Boy. nggak ada salahnya sih ya, mau umur berapa aja selagi dia mau berkembang, nggak ada mungkin ya. Gitu, Iya kan, Mas, namanya namanya kita mau berkembang, Hmm. mau dunia industri, mau save atau segala macam di bidang, pokoknya di bidang pekerjaan. Iya. Namanya kan ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul. Semua juga sama, nggak mungkin nggak ada namanya kok ibaratnya konten origin itu nggak ada, pasti semuanya ngikutin konten kreator yang lain. Jadi gitu loh. merubah tuh nggak banyak banget ya, meniru Iya, tapi iya. merubah dikit lah. Ya, merubah dikit. Nanti kan kalau misalnya kita secara tidak langsung kan kita ngikutin dia, nanti kita ketahuan nih ciri khas kita yang mana, ciri khas gimana betul, gitu. betul, Jadi betul, kita betul. itu kalau mau berkembang ya udah berkembang lah, mulai aja dulu gitu katanya. Pokoknya kita itu sebagai orang Islam ya, kita berdua kan Gimana tuh? Islam gitu. Kita itu jangan takut bertempur sebelum kita kalah. Kita Maju dulu aja. Maju dulu gitu. Betul. Kan kita kan syariat orang Islam kan harus bertempur gitu loh. Harus berusaha. Maksudnya jangan patah semangat, atau jangan pernah dengerin omongan orang. Ini konten apa? Itu siapa tahu aja konten yang menurut dia nggak berguna, menurut orang lain berguna. Beda kan? statementnya gitu. Iya gitu loh. Maksud gua ya udahlah, namanya kita berkembang ya, ibaratnya kayak hewan lah, kayak berkembang biak, tambah lagi berkembang biak, lama-lama menjadi besar ya kan, sama kayak kita juga Mas Boy. Betul, gitu. Kita betul, kan betul. dari bayi, dari anak-anak, dari dewasa, dari bapak-bapak, dari nenek-nenek atau kakek-kakek lah, kita semuanya itu berkembang, Ada rulesnya gitu. Jadi kita itu jangan pernah saling nyenggol lah gitu loh. Buat apa sih kita mau nyenggol gitu loh, toh Betul. selagi tidak merugikan orang lain, kenapa tidak kita lakukan gitu loh. Mas Boy gitu loh. Nah, lu sekarang nih kalau misalkan yang tadi kan lu udah ngejelasin tuh kayak misalkan nggak boleh saling nyenggol gitu ya. Nah, lu pengembangan diri misalkan dari hal lain gitu supaya lu tuh lebih on progress dalam arti misalkan lu pengen menuju apa yang lu tuju gitu. Jadi lu tuh apa gitu untuk tujuan itu supaya lebih semangat lagi dalam diri lu. Kalau tujuan gue sih emang komitmen gue dari diri gue sendiri sih emang tujuan gue tuh pengen lebih baik. Oh, ada perubahan. Ada berarti perubahan ya? dong. Jadi kan emang manusia sih emang nggak luput dari kesalahan kan. Emang kita belajar dari kesalahan dong. Ya kan, guru yang terbaik adalah dari kesalahan dari kita. Pengalaman terbaik. Pengalaman terbaik. Betul. Ya kan. Jadi kalau gua ya udahlah gitu loh. Yang penting kita memberikan yang terbaik, Ya tujuan gue sih ya pekerjaan yang gue sukai, ya udah tunjukkan itulah pekerjaan yang terbaik. Harus apa tuh? Ditekunin. Harus ditekunin gitu loh. Gitu. Nah, lu sekarang kalau gue pengen tahu nih, sekarang tuh kerja di bidang apa nih yang lu seneng gitu? Ya kalau gue sih lebih enak konten kreator lah, kreatif gitu. Kenapa lu Kalau gua- milih itu? Ya karena kan pertama kan sebenarnya udah gue jelasin ya sama Mas Raden ya di Oke. podcast sebelumnya ya. Karena Betul. kan bapak gue kan desainer grafis. Oh, desainer. Ya S1 desainer grafis ya kan bapak gua kan emang dia bidangnya sih di satu bidang doang, desain grafis, bikin bingkai. Kalau kalian pengen tahu nih desain kayak gini nih, Desain ini tulisan. bisa bapak gua, terus desain foto frame gitu, nanti ukurannya berapa itu bapak gua bisa. Nah, sedangkan gua itu bisanya di editor video. Udah bidang-bidangnya edit ya. foto gitu, manipulasi foto gitu kan.
saling mengisi lah gitu. Itu sebenarnya inspirasinya dari bapak sih sebenarnya gitu loh. Oke. Gitu. Nah itu lu udah bagus sih gue denger ya namanya apa buah nggak apa pohon nggak jauh dari buahnya ya. Betul. Nah lu kalau misalkan lu mengalami penat ataupun dalam suatu pekerjaan lu pengen nyari kegiatan yang lebih positif, biasanya lu sekarang nganuin apa aja tuh kegiatan untuk hal positifnya? Ya kalau misalnya hal positif ya paling kalau misalnya pekerjaan itu penat ya kalau gue sih lebih ke itu sih sholat lah ya, sholat ibadah, ngaji, ya. Ibadah karena kan kita membaca Al-Quran juga merelakan pikiran dan juga ketenangan gitu loh. Betul. Dalam Al-Quran kan adalah pedoman kehidupan gitu. Betul. Dari kita yang susah jadi diberikan keringanan sama Allah kan gitu. Banyak makna ya bang ya, pasti dalam suatu arti luar biasa sih, masya Allah emang dalam kitab Al-Quran kita nih ya sobat ya. Pasti gue juga punya banyak, gue juga pasti ada masalah lah di kantor, masalah deadline atau masalah editingnya kurang gitu ya. Kalau gue sih orangnya, kalau gue nggak pernah ya namanya sepusing-pusingnya gue, sepenat-penatnya gue nggak mau masalah pekerjaan gue itu dibawa ke rumah. Gue nggak mau, dari dulu nggak mau. Yaudah kalau misalnya gue penat paling gue merenung sama Allah, sholat, minta pertolongan bagaimana, terus jalan, betul. Paling ya kalau ngerelakin pikiran paling olahraga gitu loh. Olahraga jogging gitu. Gue sih nggak mau jadi beban pikiran orang tua ya, karena kan orang tua udah banyak pikiran dari pikiran memikirin sekolah anak, betul. Rumah tangga, makan bagaimana gitu. Gue nggak mau begitu, Mas Boy. Karena kita juga udah dewasa ya sobat. Jadi kita harus bisa memanage suatu masalah itu, dan kita juga pemimpin untuk nanti kita bakal jadi bapak ya gitu. Ya bapak, ibu apa tuh bapak rumah tangga pemimpin rumah tangga gitu. Jadi pemimpin yang dimana emang ya kita harus bisa meminimalisir kitanya diri sendiri sebelum kita bisa lebih baik lagi gitu ya. Pokoknya terus aja sih berjuang. Ya, sebenarnya kalau buat sobat-sobat yang nonton ya, kalau misalnya ada masalah, usahakan jangan pernah cerita di rumah. Bukannya kita mau, bukannya disclaimer ya, bukannya kita mau nutupi kesalahan kita ya. Alangkah baiknya jangan gitu kalau menurut gua. Ya udahlah kalau misalnya masalah di kantor, yaudah masalah di kantor selesaikan di kantor, jangan di rumah gitu. Kalau di rumah kan beda lagi lah. Udah tenang ya, ibaratnya udah. Karena kan ranahnya kecintaan kita terhadap keluarga kita gitu. Ya misalnya kalau misalnya ada masalah atau ya kita ada Allah kan yang memudahkan kita. Yang gitu loh, ya, memiliki pencipta dan seluruh alam termasuk diri kita sendiri ya, sebagai manusia yang tak luput dari ada kesalahan. Besok pasti kan keesokan harinya pasti ada masalah, ya udahlah kita hadapi gitu loh, relax aja gitu loh. Betul. Kalau misalnya kita ada salah nggak diapa-apain kok, nah kecuali kita ada salah nggak ngomong, nah itu baru tuh beban pikirnya ada di kita gitu loh. Jadi gitu sih pesan-pesan gua gitu. Ya udahlah kalau misalnya ada masalah, namanya kita berkembang, kita kan orangnya kan pengen terus belajar, nggak pengen nggak merasa puas nih, gue bisa ini nih, bisa di bidang A, bisa di bidang B, bisa di bidang C, kita kan nggak puas gitu. Ya udah kita teruslah pokoknya berkembang terus aja gitu loh. Gitu. Berkembang. Nah ini kan sebentar lagi mau bulan puasa ya sobat ya, bulan Ramadan, kurang lebih menghitung jari ya sobat. Nah lu nanti nih untuk pengembangan diri, misalkan lu tuh ada nggak sih suatu penghalang, misalkan gue puasa nih, udahlah gue leha-leha, udahlah kayak gini-gini. Nah lu tuh untuk motivasi lu sendiri, bukan motivasi, dorongan diri sendiri ya intinya gitu. Jadi lu tuh gimana tuh untuk membangun view lu tuh harus itulah perfect, maksudnya untuk terus menaikkan value kita gitu. Sebenarnya kalau untuk naikin value kita sih balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau misalnya yang tadi Mas Boy bilang leha-lehaan, sebenarnya harus dipaksakan sih badan kita, pikiran kita harus dipaksakan untuk bangun loh. Ya ibaratnya kayak olahraga lah. Gue pengen niat nih olahraga nih, gue pengen bangun jam 4 subuh nih. Sholat subuh langsung olahraga.
kan gitu kan ibaratnya kan. Nah ibaratnya Betul, betul. sama juga dari dorongan kita, dari diri kita sendiri nih, gue pengen nih, gue punya plan yang A, yaudah gue kerjain nih selama bulan Ramadan, terus baca tadarusan, target berapa juz gitu Mas Boy. Jadi siklusnya itu harus rapi, kayak misalnya tadarusan di bulan Ramadan, terus pekerjaan gitu. Sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita memanage waktunya aja sih. Sebenarnya yang menjadi permasalahannya itu ke manage waktunya sih. Jadi yang memanage itu diri kita ya, dari sebelum diri kita meraih sesuatu produktifnya bulan puasa gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari dulu ya, selama gua ya, selama umur gua segini ya, alhamdulillah sih nggak pernah leha-lehan sih, alhamdulillah ya. Gitu. Ya udah kalau misalnya lu udah niatin, ya udah lu niatin, jalanin gitu loh. Yang lu mau, yang lu bisa gitu loh. Yang lu bisa kerjain gitu sih. Jadi dari dulu, kebentuk gitu. ya suatu apa yang lu cita-citakan, yang apa lu mau. Kalau kita leha-leha pasti pun nggak dapet gitu. Nggak akan dapet gitu. Mau umur lu bertambah, kalau misalnya lu tidur tapi nggak ada gerakan, yang stuck. Ya percuma gitu loh, nggak membuahkan hasil gitu loh, menurut gua gitu loh. Ya selagi kita masih muda kan, ya udah kita manfaatkan gitu loh. Kita masih banyak tenaga. Beda lagi loh kalau misalnya umur kita 60 70 udah maksudnya apa tuh, nikmatnya udah berkurang ya kan, tenaga udah nggak ada gitu. Nah, kita manfaatin nih umur kita yang 20-an ke atas atau 26 ke atas gitu. Manfaatin dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Jangan lupa juga ibadah. Nah, kita itu kadang kita itu kalau misalnya kita udah meraih kesuksesan, udah dapat rezeki, kadang kita lupa sama Sang Pencipta. Waduh, sangat berat sih ya. Itu Astagfirullahaladzim, memang nah, itu berat banget sih, berat. Jangan apa gitu sobat ya. Itu Mas Boy, kadang gue juga jujur sejujurnya nih, Mas Boy ya, dari diri gue sendiri emang nih relief dari diri gue sendiri. Kadang gue dapat rezeki, dapat apa tuh, katakanlah ya lebih lah gaji gue gitu ya. Betul. Kadang gue juga lupa sama zakat. Bagaimana tuh? Sama apa tuh, kayak sodako, jarang, kayak sholat juga masih bolong-bolong, nggak rapi. Betul. Ya. Bagi Allah itu rezeki itu bisa hilang loh. Jangan salah loh. Karena kita gak dekat sama penciptanya, kadang bisa memutarbalikkan suatu harta yang emang nggak bakal kekal ya. Itu titipan. Benar. Gitu. Iya, itu titipan itu. Nah, yang dimana kita juga emang harus digetolin, diperbaiki lagi. Dan gue sendiri di sini juga belum dikatakan bagus ya, sama-sama aibnya masih ditutup gitu. Iya. Bang Opa. Iya. Bang Nas. Jadi gue emang ya kita saling untuk memperbaiki diri, untuk evaluasi, yang dimana nggak ada yang nggak mungkin untuk meraih sesuatu kalau kita terus menerus untuk positive vibes lah ya. Iya, positive vibe ya. Berusaha untuk yang lebih baik gitu ya. Iya, ya gitu Mas Boy gitu. Jadi kita itu ya namanya sukses kan nggak luput dari pertama dari doa orang tua itu tuh pasti, terus dari Allah juga yang menjalankan kita menuju kesuksesan. Nah, betul. Jangan lupa tuh, kita tuh ibadah tuh, jangan lupa tuh, pasti nomor tuh. Bukannya saya di sini so alim so apa ya, bukan. Ini kan kita emang kan rezekinya itu datang dari Allah. Coba kalau kalian dapat pekerjaan, kalau bukan dari usaha sama ikhtiar, datang dari mana? Ayo. Wah. Pertanyaannya gitu. Betul. Nggak mungkin tuh dari orang dalam. Nah, orang dalam juga kan titipan ya kan? Bener kan? Betul kan Mas Boy gitu. Jadi gue juga sih sebenarnya sih ini podcast udah pengen gue ulang lagi sebenarnya, yang podcast yang review ulang lagi masalah yang gue lulus kuliah 2021 itu nyari kerjaan susah Mas Boy. Berapa lama lu nganggur itu? Kayaknya pernah diceritain sih ya. Iya, pernah dijajak di konten sebelumnya sama Mas Raden ya kan. Ini pengen sharing lagi ya buat kalian biar tetap semangat, biar bertahan nih, bukan bertahan itu tetap semangat lah gitu loh ya, tetap semangat, apalagi umur kalian masih muda gitu ya. Gue itu nyari kerjaan itu susah setelah kan gue kan seharusnya kan lulus itu 2020 Desember. Nah, diundur jadi 2021
pas akhir Januari udah mah kita wisudanya sendiri-sendiri, nggak didampingin orang tua, udah kayak hidup sebatang kara, nggak dikasih. Biasanya kan kalau misalnya itu dikasih bunga, dikasih uang apa tuh, buket gitu loh, boneka. Ya bucket. Kalau kita nggak bisa Mas Boy, kita itu udah dibatasi. Misalnya dari jam 7 sampai jam 12, udah jam 12 udah selesai tuh, nggak boleh tuh ada kegiatan lagi. Karena COVID apa gimana kalau COVID masih COVID, meskipun udah pembatasannya. Gitu ya. Kalau misalnya nih, kalau misalnya kan biasanya kan kalau misalnya kita graduation ya, pas acara wisuda kan biasanya di storyin gitu ya. Ada story, ada V-nya. IG, WA. Kalau kita nggak boleh. Oh. Beneran itu Mas Boy. Jadi kalau misalnya ada yang didokumentasiin di waktu hari yang sama nih, itu kita bisa ditangkap polisi. Karena emang hukumnya lagi benar-benar ketat ya. Iya benar. COVID itu. Iya benar sobat project gitu. Jadi gua kan kuliah di Bandung ya kan. Nah, di BSI sekarang udah ganti nama lah, ARS University. Emang ketat Mas Boy. Jadi kita nggak boleh tuh ngurumpulin teman-teman, ngurumpulin keluarga gitu. Gua dulu ke Bandung tuh sama adik gua, si Safa itu. Sama kesana buat berdua. Terus kan adik gua yang kedua kan dia pas itu kan ngekos di situ di Lengkong ya, posisi Lengkong ya di Bandung ya. Gua itu berangkat tuh sendiri, naik Grab, mobil. Dulu harusnya mah sama orang tua ya, jadi dianterin ke sini mah enggak sama sekali. Gitu, udah kayak sebatang kara lah gitu. Nah, lu ngambil kuliah jauh banget kayaknya di sono kalau kan. Iya, kalau dulu kan emang gua kan ya spill aja ya, spill kampusnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Gua itu dulu itu gua kan lulus 2016 ya. Ya kan. Gua itu pernah survei juga di Asa Unggul. Oh, pernah survei. Sama mama gua ya kan, berdua. Ini udah ke administrasi ya kan. Udah sebut kan administrasi Mas Boy. Di situ ya sanggup. Nanya. Ini beneran nggak bohong nih, beneran ini. Ada jurusan itu nggak? Ada jurusan DKV nggak, desain komunikasi visual? Pada saat itu nggak ada, belum ada tuh jurusan itu. Ya udah gua ke BSI yang Cimono itu. Ternyata D3 nggak ada jurusannya. Nanggung lah, ya udah kan ada rekomendasi dari saudara gua kan, kebetulan saudara gua itu dosen BSI. Dia kan ada kenalan tuh BSI cabang tuh. Pada saat itu kan BSI Bandung kan masih ikut sama BSI Group nih. Betul. Yang sekarang jadi ARS University. Nah, katanya di situ aja di BSI, di S1 ada jurusan desain komunikasi visual. Ya udahlah gua langsung jauh ke Bandung gitu. Jadi sejarah untuk perjalanan kuliah di sana tuh awalnya emang berliku-liku ya untuk di Esa Unggul, BSI. Iya, karena kan gua kan nggak bisa jauh dari orang tua ya, meskipun gua anak laki-laki ya gitu, tapi nggak bisa jauh dari orang tua karena kan dua adik kan perempuan semua Mas Boy, jadi kan gitu betul. loh. Butuh penjagaan dari ekstra dari kakaknya. Iya, karena kan keluarga juga kan banyak yang di sini tetap di Tangerang gitu. Kalau misalnya ada apa-apa bisa berkumpul gitu. Betul. Ya balik lagi ke tadi topik yang COVID tadi, setelah apa tuh wisuda, udah nerima medali bla 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 ya, udah nerima baju ya. Nah, langsung tuh nge-apply tuh ya, lamar kerja. Ya kan, lamar kerja di Jobstreet, di loker di Instagram. Ya kan, nyari-nyari. Gue itu sebenarnya terpaku pada saat itu ini Mas Boy, terpaku sama pekerjaan gue pengennya konten kreator, fotografi, desain grafis. Kalau misalnya luar dari pekerjaan itu, konten kreator nggak mau. Bukan, maksudnya keluar dari kreatif lah. Kayak misalnya industri apa, gue nggak mau. Jadi yang lebih mendekati menjurus gitu. Iya, karena kan gini loh, kalau gue mikirnya itu sayang juga kita 4 tahun S1 belajar desain tapi pekerjaannya nggak sesuai itu betul kita memanfaatkan skill yang emang udah kita pelajarin gitu loh Mas Boy gitu. Ya udah gua ngelamar terus keesokannya lama-lama sampai diomelin sama orang tua gua gitu. Disangkanya gua itu nggak ngelamar ngepli. Nah gua kan
Sedangkan gue sendiri udah ngepli ya kan, tapi gue ngeplinya itu orangnya keke Mas Boy gitu. Jadi gue pengennya ngelamarnya konten kreator, desain grafis, fotografi, video editing. Gue pengennya itu. Selain itu keluar dari pekerjaan itu kayak kasir, kayak nomor sekian ya berarti ya. Pekerjaan kotor gitu kayak industri, gue nggak mau. Itu ya udah cari. Ya udah alhamdulillah pekerjaan gue sesuai lah ya, jadi konten kreator. Dan sekarang juga masih sama berarti? Enggak, konten kreator gua nggak mau nyebutin namanya ya, nggak mau nyebutin perusahaan juga ya. Lokasinya di Jatake. Gua itu kerjaan itu awalnya itu kerjaan pertama gua, ya kan. Nah gua kayak cuma 4 bulan doang kerja. Jadi gimana tuh kalau 4 bulan kayak gitu? 4 Di bulan. kontrak apa gimana? Kontrak. Pertama kan seharusnya kan 6 bulan. 6 bulan, ya kan, tesnya 6 bulan. Kalau misalnya 6 bulan oke, baru gitu. Nah, gua kan kayak ngerasa nggak cocok sama bosnya, terlalu malam-malam jam 12 jam 1 di WA. Padahal seharusnya kan ini kan buat jam istirahat ya kan, buat istirahat gitu. Masih di WA, kayaknya gua ngerasa nggak cocok deh. Udahlah, gua resign gitu. Nah selanjutnya gua ngepli. Gua awalnya itu pernah di Alfa. Sama bagian kreatif juga bang. Kalau di Alfa enggak, bagian pramuniaga. Berapa lama tuh? Nah ini jadi prosesnya itu kita kan ngikutin online juga kan, tes online-nya. Tes online-nya udah lolos lah, udah dari tahap itu udah lolos. Nah pas saat itu masih tahap training. Trainingnya kalau nggak salah gue denger tuh kayak lama ya, kurang lebih berminggu-minggu nyampe sebulan. Training. Nah gue juga ada. Nah gue baru berjalan satu hari training, ada apa tuh, email masuk, ya kan, disuruh datang. Pas training lu tuh. Pas malamnya. Pas buka email gua disuruh dipanggil jadi konten kreator nih. Wih. Konten kreator yang tadi itu, jadi gua kebalik dari ceritanya, yang konten kreator yang tadi di situ, ya kan. Ya udah yang training Alpha itu gua tinggalin. Jadi portofolio yang pas lu di Jatake tadi ya, itu tuh kebantu ya untuk ngeplay ke selanjutnya setelah Alpha ini ya. Iya, gitu. belum jadi pramuniaga tuh Mas Boy. Oh, berarti masih tahap training ya. Iya. Ya kan. Nah, selanjutnya sih ya alhamdulillah juga gue juga jadi video editor di Bintaro lah. Gua nggak akan menyebutkan namanya ya, jangan. Ya pokoknya itulah ya. Pokoknya itu ya, alhamdulillah gitu. Nah di sini juga sih, alhamdulillah juga dari tim Sobat Project juga sudah mempercayai saya gitu loh. Benar-benar sama-sama belajar gitu ya. Sama-sama belajar untuk membagi ilmu. Karena gue seneng banget sih bagi-bagi ilmu tentang dunia editing. Betul. Apalagi di Sobat Project kan ya kita ngerintis ya Mas Boy ya, sama timnya, meskipun ya kadang kalau disuruh ngumpul kadang susah. Emang gue juga ngerasain juga Mas Boy gitu. Betul. Tapi kan apapun itu halangannya, tapi tetap kita menjalankan konten. Balik gitu. lagi pada komitmen tujuan. Komitmen sama tujuan. Dan juga suatu dana yang udah keluar banyak sih dari dana apapun gitu ya, secara peralatan, tenaga, waktu pun juga sama sih gitu sobat. Nah, gue pengen nanya lagi nih, plastik lagi. Untuk ke kampus. Nah, itu buat pengembangan diri di halaman kampus ya. Jadi, lu tuh nyari untuk suatu rules pertemanan itu melalui organisasi kah atau pertemanan dari teman dekat doang gitu. Jadi, lu tuh gimana tuh buat ngembangin? Jadi, lu tuh gue pengen hidup bebas apa gue pengen gue tuh sendiri, yang penting gue bisa ngatur untuk segalanya gitu. Kalau gue sih pertama adaptasi dulu ya, apalagi kan di Bandung kan. Adaptasi dulu. Seru kayaknya kalau udah ngomong Bandung nih. Ya kan, adaptasi dulu Mas Boy. Jadi kita, kalau gue untuk pengembangan untuk adaptasinya ya lu harus maksudnya jangan malu lah. Kita kenalan sama teman-teman baru dari kosan dulu ya. Kalau gue pertamanya dari lingkungan kosan ya, belum nanti bicara lagi ke lingkungan kampus. Gue ngomongin masalah lingkungan yang di masyarakat. Di kampus bukan di kampus, salah. Kosan. Di kosan dulu. Gua beradaptasi
kosan gimana. Ya alhamdulillah anak-anak kosan juga banyak yang orang rantauan juga, ada yang dari Jambi, ada yang dari Padang, ada yang dari itu juga dari Bandung asli ada, tapi dia Bandungnya bagian Bandung kampung gitu Cimahi, loh. apa gimana? Cimahi Kurang ya, lebih gitu ya ya? kurang lebih Cimahi gitu loh ya. Jadi kita kenalan alhamdulillah. Gue sih sebenarnya kangen juga sih sama Siapa kosan. tuh yang lu kenal dari kosan itu? Berapa yang lu kenal dari kosan? Banyak. Banyak. Emang kosan yang di situ ada berapa lu? Kosan teman-teman lu? Pokoknya orang BSI semua ya pokoknya. Oh, BSI semua jadinya. BSI semua rata-rata Mas Boy. Emang BSI semua, emang tujuan kosan itu emang diisi buat mahasiswa semua. BSI semua. Pokoknya kalau dari segi teman sih nggak bisa gue hitung ya. Pokoknya banyak aja di situ ya. Jadi saling kenal gitu. Nah untuk yang kampus ya, nah gue itu beberapa gue ngikutin organisasi itu kayak kalau misalnya kayak tempat kita di sini ya remaja masjid ya kan. Kalau di sana Rohis, Rohani Islam itu baru berjalan berapa hari, 2 hari udah nggak ada kabar lagi. Itu yang nggak ada kabar apa gimana nih? Nggak ada kabar dari sononya. Jadi Gua ngikutin juga itu tuh Mas Boy 2 hari. Nah kalau misalnya untuk pertemanan, gua itu milih sih. Gua orangnya milih Mas Boy. Misalnya gua temenan sama ini karena kan gue juga tahu lah kalau misalnya dunia Bandung emang begini gitu loh. Kita harus hati-hati, bukannya Bandung masih tetap baik ya, cuman kita dimanapun berada tetap harus memilih yang baik maupun buruk ya gitu. Ya kalau di kampus itu gua ada berapa teman sih yang akrab, paling ada 8 orang lah yang akrab lah. Yang akrab lah, yang teman gua juga ada yang mampir ke kosan gua main, ada yang ngerjain tugas bareng di kosan gua. Sejurusan juga itu berarti? Satu jurusan Mas Boy. Tapi semester sama berarti? Sama. Sama juga. Ada juga yang beda jurusan keperawatan, ada 3 orang tuh temen tuh gitu. Jadi gue temennya itu orang perawat 3 orang, sisanya gue nggak tahu. Yaudah sisanya lingkungan jurusan DKV itu desain komunikasi visual Mas Boy. Jadi yaudah yang bener-bener akrab cuma 8 orang doang kalau desain komunikasi visual kelas gue gitu loh. Ya udahlah gue sampai semester 1 sampai semester 8 alhamdulillah. Dari perjuangan kita semester 1 sampai 8 ngerjain tugas bareng, gimana suka dukanya gitu loh. Kalau misalkan dalam skripsi itu gimana tuh, kan pas itu kebetulan lu juga lagi COVID ya? Nah kalau ya itu kan posisinya kan yang pas Pak Jokowi yang pas memberikan breaking news ya Bu, memberikan informasi bahwasanya tanggal 2 Maret kalau nggak salah ya, apa tanggal berapa sih? Kurang lebih tanggal 2 Maret ya kalau nggak salah, bahwasanya Indonesia udah masuk COVID nih. Nah ya udah pada lockdown kan. Seharusnya kan skripsi kan turun ke lapangan kan. Betul. Untuk riset, untuk segala macam. Nah kebetulan gua itu ngambil apa tuh, ngambil judul kan kalau judul kan seharusnya kan ini judulnya segini nih, judulnya gue itu ngambil judul itu kampanye kampanye sosial media COVID kalau nggak salah ya. Gua ngangkatnya ya. Nah seharusnya kan itu kan turun ke lapangan ya. Gua kan akan ada websitenya buat ngisi ya, tapi ada 3 judul dulu diajuin. Nah yang kampanye COVID sama 2 lagi tuh lupa pokoknya apa ya. Pokoknya itulah yang gue tahu itu yang kampanye yang melekat di pikiran gue itu kampanye sosial media tentang COVID. Nah yang 3-nya kan udah gue ajuin nih. Yang satu ini nih yang di ACC. Yang satunya. Ya udah buatlah gue kampanye sosial media tentang COVID. Wah itu stresnya luar biasa ya Mas Boy ya. Pada saat bulan puasa aja kan itu masih tahap pekerjaan ya. Masih fokus ini ya. Iya, itu juga sholat tarawih kalau pengen tahu ya Mas Boy ya. Itu sampai ditutup sampai kalau nggak salah itu ada cuma 5 sab doang itu. 5 sab. Set itu kan seharusnya kan kalau misalnya hari-hari biasa kan seharusnya kan full ya Mas Boy ya. Nyampe belakang-belakang ya. Iya. Ini cuma 5 sab doang. Posisi pintu depan belakang itu ditutup rapat semua. Nah, lu tuh
pas ngeriset sih rada menarik juga ya, pas zaman covid ketemu pun dosen juga pasti nggak mungkin ya. Nah itu Kan berarti lu nyari artikelnya itu banyak perjuangan ya, dari internet kah atau dari buku-buku kemungkinan ya berarti ya. Kalau gua lebih ke internet Mas Boy, internet semua, full Oh, internet semua. internet. Jadi gua ngambilnya itu dari Kemenkes, dari Halodoc. Oh berarti yang dari- channel-channel kesehatan ya artikelnya itu ya. Artikel yang terpercaya Kemenkes. Benar-benar. Kemenkes terus Halodoc. Ya kan, pokoknya gua kurang lebih gua ngambil risetnya di situ. Halodoc. Ya gitu. Ngambilnya gitu. Terus sama kayak kalau misalnya itu Google Scholar. Tahu nggak Google Scholar? buat anak kampus sih Iya, dengar gua- baru gua- dengar. gua Sering nyari. denger gua itu ibaratnya. Gua nyarinya di situ Mas Boy gitu. Kita kan atau gimana ya Mas Boy ya? Kita nggak bisa turun ke lapangan. Full apa tuh skripsi di rumah. Mau ngapain? Kalau misalnya kita mau nekat ke rumah sakit, posisi lagi darurat. Iya nggak bisa untuk Mau pakai didatang. masker. Kan? Gini mau pakai masker. Mohon maaf gini. Atau repot lah kita lah. Keganggu Keganggu, iya ya bener. kan? Karena kita juga menantang maut ya pas Iya. kondisi emang lagi nggak kondusif. Wah, itu lagi bener-bener chaos banget itu tahun 2020 itu Mas Boy, itu lagi chaos banget itu. musibah yang emang kita nggak diprediksi, cuman kita harus menerima ya gitu Ya sebenarnya kalau dari balik lagi dengan tema pengembangan diri, sebenarnya dari kita belajar dari COVID itu belajar kesabaran. Oh betul. Itu betul. sih yang gue dapat dari hikmahnya. Sampai dimarahin sama orang tua, pernah nyampe dimarahin sama orang tua gara-gara gue ya terlalu nyantai Untuk ngerjain mencari skripsi. kerjaan. Apa, Enggak skripsi? skripsi. Kalau pekerjaan tadi udah dibahas. Oh sekarang ranahnya Ya, skripsi. ini skripsi ya, gue sampai dimarahin sama orang tua ya kan, sampai kamu terlalu nyantai gitu ya. Terus tapi kan gue tetap berusaha gitu nyampe betul. bab berapa ya, bab 1 udah di ACC alhamdulillah, bab 2 bab 3 nah bagian bab 4 tuh kan udah panjang tuh. Ya gue itu dimarahinnya di situ Mas Boy, terlalu nyantai sampai bapak gue nyari itu nyari joki. Oh. buat Iya, iya, ini iya. serius nih, ini real nih, enggak dibuat-buat, ini cerita pribadi gua, emang bener Apa adanya. yang Betul, gua betul. rasain pada saat itu Mas Boy, sampai ya gua cerita aja ya, belak-belakan aja ya, ini buat apa tuh, biar anak muda lebih semangat lagi Betul, untuk betul, menjalani hidup apapun. Kita nggak tahu hidup kita selanjutnya gimana. Betul, Ya betul, kan, betul. takutnya ada badai kan, atau dari COVID. Kita kan Betul. belajar dari COVID gitu. Belajar dari COVID dan kesabaran. Ya udah nyari di Instagram bapak gua. Udah ditelepon Mas Boy 400 ribu. Itu. Katanya bab 4 itu bakal beres. Pas udah nungguin berapa minggu nggak ada pesan, nggak ada kabar. Taunya bohong. Duitnya hilang berarti. Hilang. Waduh. Iya, gue jujur aja nih, ini betul, gue pengen terbuka aja karena kan ini kan buat bahan sharing juga ya buat kalian gitu. Sumber informasi Nah, pengembangan diri. Itu gue juga debat juga sama bapak gue. Bukan yang ngelawan ya, debat ya Pak, aku orangnya nggak seperti itu Pak, nyantai pengen nyari inspirasi, gue bilang kayak gitu Mas Boy. Ya kan, bapak gue tetap kekeh, gue pun kekeh nih, gue tahu nih ini Instagram followernya banyak pasti beli, terus hasil testimoninya bohong, beneran bohong. Jadi gue juga tahu apa tuh. Gue bukannya itu ya, bukannya sombong ya, bukannya so tau ya. Kalau misalnya ada testimoni gitu kan bisa manipulasi datanya. Jadi lebih gitu. itu dari siapa akunnya itu nggak dikenal gitu ya, sobat gitu ya. Rata-rata gitu. Kadang gue Instagram itu kayak jasa-jasa joki, jasa coba. Gue 100% jangan percaya. Kalau menurut gue itu bapak gue aja nyampe gara-gara gue terlalu nyantai. Udah di transfer 400.000 hilang. Benar-benar. Ya udah, itu salah bapak sendiri kok. Gue bilang kayak gitu. Ya udahlah. Jadi alhamdulillah balik lagi gue ngerjain skripsi. Nah, ngerjain skripsi itu bapak gue juga yang ngebantuin gue gitu. Dari kan gue kan emang desain grafis ya, desain komunikasi visual, harus buatin
bukan cuma buku-buku tebal itu doang Mas Boy yang dibuat, kayak spanduk, kayak pin, kayak video. Masuknya berarti kayak jasa ya kayak gitu ya? Bukan jasa sih Mas Boy, kayak kampanye lah gitu. Oh berarti yang tadi lu maksud itu berarti buat masuk ke misalkan kampanye kalau skripsinya? Kampanyenya. Ya, nggak beda jauh kita kayak kampanye pemilu lah. Kita harus buatin videonya, buatin posternya, buatin pinnya, buat aksesorisnya gitu loh. Itu tuh buat bahan presentasi kurang lebih. Iya benar Mas Boy. Nah itu presentasinya juga online juga. Testing berarti. Iya nanti kita jelasin dulu sama dosen pembimbing 1, 2 kan gua kan dosen ada dua pembimbing tuh yang ngetes gua ya. Jadi kita dari mulai bab 1 sampai bab 5 kita jelasin bla 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 kenapa kamu ngambil judul ini, kamu kenapa ini gitu. Nanti kita jelasin, terus kita styling, kita presentasi ini video kita nih, ini hasil video saya nih gitu. Terus ngasih aksesoris kayak pin, kayak spanduk gitu. Jadi emang ada kampanyenya itu banyak emang udah dari parodinya ya, dari jurusannya ya untuk dipublishnya itu. Iya. Oke lah sobat, pokoknya ini emang bagus banget ya dari storiesnya Bang Nas untuk pengendalian pengembangan diri. Sorry. Ya. Jadi emang dari kita untuk bersabar itu dari COVID juga mempengaruhi ya untuk dari tingkat kita mengatur emosi kita. Itu bener-bener emang perjuangannya sulit sih. Jadi emang kita harus tetap menghargai orang tanpa harus tetap kita harus senyum ya gitu ya. Dari kita emang tadi bisa ngejelasin, kita tetap bisa untuk jadi seseorang tuh tanpa harus karena orang, konten juga bisa untuk berkembang ya. Ini tadi gitu. Ngomongin yang masalah-masalah yang di Instagram yang itu yang tadi yang bocil yang dijudge gara-gara setupnya niruin dia. Betul. Jadi yang umur 13 tahun dijudge gara-gara dia ngikutin kontennya dia, itu sebenarnya ya udahlah, ngapain nyenggol orang rata-rata ATM semua kok, nggak ada di seluruh dunia yang konten original, nggak ada. Siapa yang konten original? Kalaupun juga ada, ya paling ya beda, ya berapa persen sih paling? Hampir rata-rata mirip sih gitu. Iya, tapi kan tergantung kitanya membawakannya, ciri khasnya. Pokoknya kalau misalnya itu ciri khasnya bakal ketemu dengan sendirinya gitu. Betul, punya otak berpikir, mempunyai variasi, mempunyai warna sendiri. Iya, termasuk di Sobat Project ini banyak untuk konteks-konteks ya dari A, B, C, D nya PJ sih. Jadi emang sumber informasi itu sobat tetap kita diperjuangkan, dan gua pun untuk pengembangan diri masalah edit ya bisa dengan sendirinya gitu ya. Dengan gue juga diberitahu oleh Bang Nas ini, alhamdulillah nih untuk mentornya saling bantu support aja untuk dalam segala halnya. Ya alhamdulillah untuk selalu berproses lah gitu pokoknya. Karena gini, kalau prinsip gue sih gue lebih senang mengajarkan orang. Bukannya mengguru ya, karena kita sama-sama belajar ya kan. Gue juga mengajarkan itu Mas Boy gitu untuk belajar editing di Sobat Project maupun di perusahaan gua, ngasih solusi, ngasih apa gitu. Betul. Jadi kita namanya kita berkembang kan dimanapun juga pasti kan ada kesalahan dong. Pasti kan pure benar terus. Enggak 100% benar kan. Betul. Kita kan manusia nggak sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah kan gitu loh. Betul. Gitu loh. Jadi kalau misalnya pokoknya jangan takut lah, khususnya untuk konten kreator gitu ya, untuk pengembangan diri. Jangan pernah takut, mau view kalian mau dikit, mau banyak, tetap kita bikin konten gitu. Siapa tahu aja konten yang kalian atau Sobat Project lah, kita buat konten podcast hari ini misalnya. Aminin dulu. Amin ya. Kalau misalnya bagi kalian ini berguna, ya alhamdulillah kan. Betul. Kan kita kan nggak tahu ya perspektif orang kan. Siapa tahu aja yang podcast ini berguna kan. Betul. Jadi kita nggak tahu ya. Ada beberapa orang yang membutuhkan gitu, ada yang orang yang nggak senang, kita juga nggak memperdulikan itu ya. Karena gini kalau prinsip gue itu jangan memaksakan orang suka sama kita. Itu dia. Nggak bakal bisa untuk begitu. Kita punya pendirian dan orang tuh mempunyai ciri khas masing-masing untuk menyukai sesuatu gitu.
Ya jadi emang nggak bisa dipaksakan Iya, gitu ya. ya kayak Cristiano Ronaldo aja dia udah prestasinya banyak, mengantarkan negaranya juara aja masih dijudge. Apalagi kita ya masih apalagi kita ya masih di bawah lah ya. Beda lah. Dia mau udah berotot, kita masih badannya ya. Nah ya kayak gitu berkembang. Turun naik ya. Ibaratnya begitu kalau berkembang itu kita kayak ibarat kita nge-gym. Kita nge-gym harapannya pengen otot gue jadi bagus. Nggak gitu konsepnya. Ferguson gak kayak gitu konsepnya. Jadi prosesnya panjang untuk termasuk kita juga Mas Boy. Kita di Sobat Pro juga gitu ya, lagi mengembangkan channel kita ini. Bener, untuk gitu belajar loh. Segalanya sih dari komunikasi editing, ya. cara menghadapi tamu, menghadapi tamu, sosial untuk berkomunikasi di kita di project ini ya. Kita menghadapi suatu project tim itu dengan berbagai kepala berbeda-beda, pasti suatu rintangannya pasti lumayan sih gitu. Itu sih sebenarnya sih Mas Boy. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sih sebenarnya kalau untuk mengembangkan diri ya. Mau apapun pekerjaan kalian, mulailah dari dasarnya dulu. Bener. Kalau menurut gua ya gitu ya. Gitu. Mulai dari dasarnya, nggak mungkin kita belajar nggak ada dasarnya. Betul. Ibarat mau naik sepeda pasti jatuh dulu kan. Pasti. Ya nggak mungkin kan langsung ngerangkak, jadi ada proses untuk bisanya itu. Iya gitu sih, gitu doang sih untuk ini buat teman-teman sobat ya. Kalian masih muda, jangan pernah takut, jangan pernah mencoba gitu. Mau kalian mau jadi content creator atau mau jadi entrepreneur atau mau jadi trading ya. Apapun yang trading ya. Jangan pernah lelah untuk mencoba. Iya itu sih untuk pengembangan diri ya. Oke lah sobat, ini dari podcast kami berdua untuk pengembangan diri dan lain-lain ya gitu ya kurang lebihnya. Ini informasi ya nggak dibuat-buat, berdasarkan pengalaman Bang Nas dan gue pribadi Bang Boy. Jadi emang ya kita nggak bisa ngejudge. Yang pertama itu kita emang harus bersabar untuk suatu konten kreator pun dalam suatu pekerjaan pun kita juga harus untuk bisa mengasah skill emosi gitu ya. Meskipun kita emosinya kita harus bisa menurunkan untuk hal-hal yang nggak kita inginkan. Kita juga kita nggak tahu nih untuk marah yang ibaratnya kayak sering amarahnya mau gitu dikeluarkan tapi gimana gitu loh. Jadi takut nggak enak gitu loh. Kan gitu ya Mas Boy ya. Betul. Jadi sering meledak-meledak, jadi ya untuk diperbaiki lah, untuk terus belajar ibaratnya gitu ya. Gue juga di sini pun belajar. Ini gue juga nggak nyangka sih untuk jadi host ini, rada gugup, tapi gue di sini gue diberi kepercayaan, gue Bismillah untuk mencoba. Ya intinya coba dulu aja, mencoba dulu aja. Kan Mas Boy juga kan mengembangkan diri juga jadi podcast kan. Betul. Gitu. Gua pun juga jadi narasumber juga ya, memberikan informasi ya kalau misalnya ada salah kata atau salah pengucapan ya mohon maaf. Ini buat sharing-sharing buat teman-teman sobat yang masih muda, jangan pernah patah semangat. Udah sih gitu doang. Betul. Oke dah, ini sekian dari konten Sobat Project Podcast. Barangkali kalau misalkan ada komentar, bolehlah untuk dikomentarkan, untuk di like, komen dan subscribe untuk pengembangan dari channel Sobat Project gitu ya. Dari konten kami ini ya. Inilah dari konten yang kita informasikan kepada kalian ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Project. Thank you.